السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat maghrib sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang kagebuk nyawang atau udip gedanyo sehingga di gedanyo mampu terasakan bulan Rajab, penghujung bulan Rajab, tepatnya pada malam Lailatul Isra yang mana kita sedang memperingatinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sidra nabi yang dipilih oleh Allah Taala untuk gepejut sebagai manusia yang gepe Isra Mi'raj dari bumi menuju ke lapisan langit yang ketujuh, bahkan sampai berjumpa dengannya untuk menerima ibadah solat. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, Tengku Gesyik yang bertengku tiji dengan orang kampung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Pakat, Tuha Adat yang mesapat di kampung yang mulianya, Kampung Keruang Manyang. Ya. Alhamdulillah, ulun tuan juga bukanlah orang yang asing. Lun mi kan urang yang asing, lun nabi kan urang yang asing untuk kampung Kuta Makmurnya. Yang pertama, ulun tuan lum kawin kena Kuta Makmur, walaupun di Bergang tapi kecamatan termasuk kecamatan Kuta Makmur. Cuman ulun tuan berdomisili di Lok Semawe Pakon karena ulun tuan lun pedang dayah di sini. Santri yang jabut di dayah An-Nahla le yang dari Buluk Angara, salah sidroji adalah yang baru saja gebut bunobak pembukaan, yaitu Fadil Aulia Fariski. InsyaAllah Ramalaki Allah di kemudian hari akan bergabung kembali anak-anak kitanya yang di Buluk Belang Aranya untuk tapeturi sikret dua ayat Al-Quran, untuk tapeturi sikret dua matan-matan kitab, untuk tapeturi cara-cara pegahaba di kekhalayak ramai sehingga memanfaat udip dalam kehidupan manusia. Hamba Allah orang syiklun ilun lunjak kena lung fikir pun pak gesik keturi ilung masjid. Karena Masjid Al-Muhya tempat yang paling sering lun khutbah Jumat lam situn na duaga. Bahkan di tempat-tempat yang lain asal kamu musim berambut ada kena. Asal kamu musim berambut atruk bulu. Kaji na lampuh rambut ba ayah Tengku Fadil. Artinya lun fikir pun geturi masjid rupaji beliau geturi ulun tuan bak media sehingga malamnya muturi bak media kajit truk dalam alam nyata. Dan melake bujruh ukhuwah getanyo bersama dari jino sampo truk dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah,
Malamnya kamu duduk di bawah atap menasah kerung manyangnya. Laginya kamu musapat untuk kajian Islamiyah dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj Nabi. Saboh pinta kamu ya Allah, nepesapat kamu kelak di yaumil qiyamah dalam surga drone bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nadeh ni dengar? Atau tak betul lah? Deh, lagi aknya kajian Jadi dalam muatai yang singkat, Imam As-Suyuti menulis matan kitab tentang sabuh ayat menyangkut dengan Isra' Mi'raj. Kurang lebih raptruk 5 halaman kitab. Dari pojok pun sampai terhuyuk. Adanya lom Imam Ibnu Katsir merangkaikan sabuh ayat berkenaan dengan Isra' Mi'raj hampir 10 halaman. Artinya apa? Sabuh ayat yang luntuan baca buno urang syiklun. Bak permulaan yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sabuh ayatnya sangat banyak cerita-cerita, sangat banyak kisah-kisah, sangat banyak hal-hal yang perlu kita pahami yang menjadi poin paling penting untuk meningkatkan kualitas ibadah getanya urang syiklun. Ayatnya habis-habis baca le urang baca Quran. Ayatnya habis-habis akannya selama Al-Quran itu ada. Ayatnya hayadun mutuah habis-habis akannya menyamantengna udip Ramadan. Baca tadarus ba menasah kurung manyangnya. Watetruh ba surah Al-Isra pun yang baca adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tetapi yang perlu tak pegah urang syiklun pu. Sabuh ayatnya kadang-kala kajit ke hal yang biasa bak punyung urang. Sabuh ayatnya kadang-kala kajit hal yang tidak ada makna di punyung urang. Tapi punya getanya tatim merenungi khusus ji getanya yang na di kurung manyangnya. Sabuh ayatnya wujudlah ayat ini menjadi pelajaran terbaik dalam kehidupan kita sehingga li getanya hana pernah takubah sembahyang. Nepatihan Nabi ke Isra' Mi'raj. Mi nepatihan Nabi ke Isra' Mi'raj. Hai urang hino hanje pegah abang. Nepatih Nabi ke Isra' Mi'raj. Yang betul. Ngampu kejap. Secara logika manusia han tapati Nabi ke Isra' Mi'raj. Kenapa? Karena li getanya tak pakai pikiran raw. Tetapi punya Allah yang berangkatkan Nabi, jangankan Isra' Mi'raj, lebih dari perkara Isra' Mi'raj akan terwujud dalam kehidupan Nabi pakon karena Allah yang menggerakkannya. Patah lepas tak pahami tengku bahawa Isra' Mi'raj Nabi adalah Allah yang mai. Gekun dalam Al-Quran firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Makna asra adalah Allah lah yang memberangkatkan Nabi. Artinya Nabi kan gejak ke derawa. Logika ji gampang ni. Mesu urang drone hinawa di buluh. Wate musim borambut nasi dom ba borambutnya. Atau borambut buluh ke mameh-mameh, mirah-mirah borambut. Nasi dom wate leh gepot borambut lepo borambut. Lebih-lebih lom berambut ayah Fadil. Waktu kamu pot habis hikap le tidam jemun. Adi cok berambutnya me uluk semua. Terus uluk kedih tanya le tidam yang diluk semua. Dari panai kah? Dari bulu. Hau peti. Kejut. Panai kajak dari bulu kena uluk semua. Betul. Tapi bila kita fikirkan dengan logika manusia ataupun logika tidam. Tapi sidam tersebut email lepo berambut beile udu Medan terus beile Medan Jakarta lepas hijak menyo sidomnya diberangkatkan lepo berambut. Begitu juga Nabi Muhammad, beliau berhasil untuk berangkat Isra' Mi'raj. Tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah yang me Nabi sampai terus bak langit ketujuh terus kedih merumpuk ngendro Allah Subhanahu wa taala sampai gebi sabuh ibadah iaitu perintah sembahyang. Patah tak baca yang tengku.
gepegak le Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain. Mi nyawa teh nak trip sampai Isya. Nabi ke Isra Mi'raj ke tujuan. Gak terima sembahyang. Kan. Segalam ke Isra Mi'raj Nabi pernah udip dalam tun Amul Khuzni. Amul Khuzni yang pemakna tun gundah, pakan gundah meninggai perumoh yang paling gesayang Khadijah. Nanti cinta Nabi kepada Khadijah dan Khadijah sayangnya kepada Nabi. Wate hanali harta Nabi, watenya gekun li Khadijah dalam sabuh kitab Manaqib. Pu gekun menyesandai ji long ka meninggai ya Rasulullah. Drone me ajaran Islam, hanali harta nu, hana yang mampulung jokle jet neku kubulung keputujuan necok tuleung long ne pakai bat tempat yang penting yang kira-kira jet membantu drone dalam neme ajaran Islam. So yang kun Khadijah jamun. Khadijah jino poso ko de. Khadijah jino ataupun urinang jino menyaban kawin yang mesra ngan lakau ko. Wate pugo subo wake up my honey. Balik kawin. Ci melimang ton le kawin, 20 ton le kawin na anak limang bo. Budak. Agak gempa wate tsunami semoga. Ilakau pi menancit. Wate kolom kawin jamun wate toto kena kawin. Ngam permoh luar biasa kajak begot adik nyarubah ke lecet tubuh kah. Wate na anak limang boh umu om punya golong gak keruh kana anak lain. 3 tergantoh tu buta ke hana mata ke. Nabi dengan Khadijah tidak pernah demikian. Nabi Muhammad hana nak kahwin dengan inang yang lain selama Khadijah manteng udip. Hana bupuan baru hana pelung lin tu ada rubah. Yang alam roy ba ni. Menata masjid selama na manteng anak mit berbahagia ni. Tanda hana jroh li tempat ibadah, hana li anak mit. Mana jagati be reuyum tu ka hitung le lako dua rotu. Baka wate Nabi tengah sayang-sayangnya kepada Khadijah. Wate Nabi tengah memperjuangkan Islam. Khadijah nejuk bandum harta, watenya meninggal Khadijah. Nabi sedih luar biasa. Trip leunyan meninggal paman tersayang Abu Talib. Kiban perjuangan Abu Talib. Abu Talib pernah nekun. Wahai orang yang na di Mekahnya, menyeandainya derawan nenek poh Nabi, jangankan nenek sentuh tubuh Nabi, bule Nabi rut siap tubuhnya wajud ke tanah nekun le Abu Talib. Abu Talib itu siapa? Beliau merupakan kepala suku watenya. Menyayarap udip urung silun adun ado yang lentuan pemuliami, menyehana kepala suku yang lindungi getanyo akan goyah, akan diilanya, akan disiksa. Tak ubah lagi Nabi le meninggai Abu Talib. Watele meninggai Abu Talib, Bilal bin Rabah mulai disiksa. Watele meninggai Abu Talib, watenya umat-umat Islam yang na di kota Mekah mulai diembargo. Itu jarau dalam pelepuk yang terpegot dari kulit kurma. Ditop tubuh dengan tombak. Digeuse anak mit yang tamang Islam lemak hang gebibu sampai sakit. Demikian kejadian. Kapan itu? Wate Abu Talib ka meninggai dunia. Olehnya Nabi kebudak berangkat ke kota Taif. Keputujuan di Mekah hanai terima le Nabi. Wate truk kota Taif hidih pun icruk ngan bate Nabi. Bate raya bebeno. Kenang tubuh Nabi ru darah. Wate Nabi berdiam diri di kota Taif selama 10 hari. Watenya hana mesti orang yang tempate. Watenya Nabi nepegah Pak Zaid bin Harisah. Tidak ada fungsi tinggal kita di sini. Mari kita nyoba berangkat tawa tempat semula. Watenya Nabi ikun le raja kota Taif. Hanjut ila Muhammad menyesegolom gata diberikan imbalan siksaan oleh penduduk suku Sakif yang berada di kota Taif. Puyang ipegot. Ipedang banja dua bohse. Wiyaunun pemuda-pemuda yang rayuk tubuh lagi-lagi katanya imat bate tinuk tap sapo bak jaro ji. Kepua batenyan icru atu Nabi wate Nabi gejak ke Kubah kota Taif. Cin bayangkan
Batel bebe no itru atu muka Nabi. Kiban pu muka Nabi, wajah yang kita rindu, wajah yang tanyo rindu untuk takalen, wajah yang kita damba, tapi wajah tersebutlah yang pernah dilempari dengan bebatuan kiri dan kanan. Bahkan itulah Nabi melungkop-lungkop pakon karena geme ajaran Islam sehingga berlumuran darah bajai Nabi. Nyan kena rekayasa urung Syi'lun. Dalam sebuah hadis yang pernah lentuan baca, wate Nabi getebit dari kota Taif, leh dielanya le suku Sakif. Langkah Nabi ke langkah kedua, langkah ikut tinggai warna merah ru darah. Kiban bayangan lagi tanya tak jauh belang mi. Le ne jauh belang na lehop, le na lehop ne budah ne atu menasak yang keramik lagi nyau. Tapak pun getanya pasti tinggai lehop tersebut. Tapi sayang ji Nabi jamunkan lehop yang tinggai, darah yang ru lagi lehop yang na bak getanya. Pedih banget. Sakit perjuangan Nabi watan demi ajaran Islam. Sidon puno Nabi disiksa dan didera oleh orang-orang yang tidak mau menganut agama Islam. Watanyan ke ton leh amul khuzni gecok Nabi gepe Isra' Mi'raj. Watan orang tanya tengku Nabi ne Isra' Mi'raj peruh ne mantong atau jasad-jasad yang kiban tajawud. Dalam kitab tafsir Jalalain yang luntuan baca Abu Naw, gepegah bahawa Nabi Muhammad ne berangkat Isra' Mi'raj menurut pendapat yang sahih biruhihi wa jasmihi. Nabi Muhammad ne berangkat dengan tubuh drone, dengan roh drone, merempok dengan Allah secara langsung. Nekun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, keputujuan karena na urang ronyo hai adun mutua urang Syi'lun yang hana lepate kepada Isra' Mi'raj untuk ditenggelamkan syiar Islam sehingga Islam itu hengkang di gampung krung manyangnya. Maka perlu pegah adanya Nabi pernah dekun dalam hadisnya pugukun ra'aitu rabbi, aku melihat Tuhanku bi'aini, dengan mataku, wa bi ra'si, dan dengan kepalaku. Perlu pegah mi Nabi Muhammad merempuk dengan Allah Ta'ala secara langsung. Jadi baik ni petik menyena fatwa-fatwa orang yang pegah bahawa Nabi Muhammad merempuk dengan Allah Ta'ala hanya ruhnya yang berangkat adalah tubuh Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi nak pernah cerita kiban hangup ne watan ne mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oleh yang orang tanya lam tengku pakon ke Isra' Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kejut hang kepiuh pada masjid-masjid yang lain. Watenyan yang na masjid di muka bumi hanya dua boh. Yang pertama Ka'bah iaitu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. So yang pegat masjid tersebut, yang pertama Ka'bah gepegat oleh Nabi Adam. Watan Nabi Adam geputun bumi oleh Allah Taala, masjid yang pun gepegat adalah Ka'bah iaitu Masjidil Haram. Olehnya 40 ton selang gebedah berangkat u Palestina hidik gepegat sabok masjid le Nabi Adam pula iaitu Baitul Muqaddis, masjidnya para anbiya. Nabi-nabi yang lain bandung dari Bani Israel. Yang nabi dari suku Quraisy hanyalah Nabi Muhammad. Nyan pun pernah berdoa le Nabi Ibrahim, ya Allah ni pelahir sidro nabi di binih Kaabah, lahirlah Nabi Muhammad. Sehingga pu yang cacok kesimpulan hikmah gebedah Allah berangkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, fungsinya adalah untuk pemulia liyat hara syarfuhu, untuk pemulia Nabi di hadapan anbiya yang lain. Waktu itu Nabi Masjidil Aqsa, Nabi bertanya yang sembahyang beliau jid ke imam, sedangkan makmum yang lain adalah para anbiya terdahulu. Dari mulai Nabi Adam sampai truk nabi-nabi yang lain dan malaikat Jibril nedang semayang bersama Nabi Muhammad yang jid ke imam. Pakan man menyajud ke imam yang mulia. Contoh, mesena na pegat acara. Tiba-tiba terus sidro tengku nundang. Lagi elun masa malamnya. Watena sembayang isya ataupun sembayang maghrib, awai truk kadang-kala pasti ni yedong imam. Itu menunjukkan seseorang yang dianjurkan untuk menjadi imam bahawa orang yang punya kemuliaan. Artinya
Nabi Muhammad orang yang paling mulia dibandingkan dari segala anbiya, sehingga ke Isra tu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang selanjutnya Nabi Muhammad segolom dia berangkat Mi'raj ke Sidratul Muntaha, naneme dua boh bejana ayan cawan ciri namanya bahasa katanya, bahasa buluhnya ciri nyo sama berarti lam cirinya saboh ciri asoji adalah arak tua. Ciri yang kedua asoji susu. Gecok dua boh tempatnya le Jibril geyu pilih bak Nabi Muhammad pilih le kata. Wate ne budak Nabi ne pilih susu. Sehingga le katanya orang Islam 3 minggu minimal benar tajib susu mestiga atau 2 ke. Karena susu adalah pilihan Nabi, minuman yang dipilih oleh Nabi wate guna Isra Mi'raj. Gekun le Jibril betul kata Muhammad tak pilih susu nyan yang fitrah. Maya seandainya kata Muhammad tak pilih arak, tak pilih tua, maka pasti umat kata hak itim dengar le urang kejut. Cina bayangkan masa Tengku Imum yang na digampung bertempat katanya atau tempat-tempat yang lain menyata kedi jamun Nabi pilih arak, maka wate je ke Tengku Imum gedang Imum baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tabbat yada Abi Lahab Qul huwallahu ahad. Lam tabah sembahyang kejut Imum pungo kejut karena geyujib arak. Sehingga Nabi ni tepu bahawa menujib arak akan lahir generasi yang akan perluh Islam, bahkan Islamnya haitim dengar oleh orang lain, sehingga ne pilih susu sebagai minuman yang dikonsumsi oleh Nabi. Olehnya ne bodoh ne berangkat langit ne burak. Buraknya dalam riwayat dalam kitabnya, kitab-kitab yang lain hanalun baca, tapi pendapat yang sahih pu kepegah. Nan kalen burak-burak yang ulai manusia, nan kalen. Natam dengar-dengar burak yang ulai manusia. Tapi pendapat yang luntuan tume yang kalun tuan baca, burak itu tetap ulai ji lagi ulai binatang, tapi hana jenis kelamin. Dari 40,000 burak sabuk yang dipilih untuk gejuk kepada Nabi Muhammad berangkat untuk Isra Mi'raj. Burak tersebut na sayup warna ji putih, olehnya rayuk ji lebih daripada kelida, ubud daripada bagla. Baglanya adalah hasil produksi binatang guda yang berkahwin dengan kelida gekentuk bagla. Ube ukuran 5 katanya. Jadi jut ipo kiban cara ipo sehingga gebuhnan burak siga klep mata gado menyecepat ipo menyegepenan dalam kitabnya na dua buah pendapat. Gebuhnan burak yang pertama karena jarak tempuh ji lagi kilat yang menyambar siga klep jiu hijak. Yang kedua gebuhnan burak karena putih lagi gelantu lagi kilat yang gedanya kalen. Burak tersebut merupakan kenderaan yang paling cepat yang pernah getunggangi oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi berangkat rat udun Jibril ratwi Mikail berangkat ge ulangit wate ge Mi'raj. Nabi Muhammad ne berangkat cuma 2 dengan Jibril. Sehingga wate terus gede wate nenek buka langit pun na malaikat penjaga langit gutanya, ya Jibril, so lun Jibril. Yang kalen dalam kehidupan malaikat. Jibril merupakan pangulai malaikat. Wate merempok nganu buah itanya so kata lun Jibril. Nyan malaikat menyajinau matu kedi teruk pangdam kedi ba asrama droi nyauri dalam yang na awak kodim yan kokot pakon atruk pangdam. Tapi dalam kehidupan Jibril, dalam kehidupan malaikat wate merumpok nganu buah tetai yang so kata lun Jibril so tame Muhammad pernah diujak oleh Allah Taala menan dalam riwayat hadis yang nerawi le dua draw imam, yaitu Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Yang perlu kena pegah mipu kasep tak cerita terlanjut lom bagi kaya zan baca tuk mi be habis cerita hina untuk baru truk kena hanabih lom. Jadi Nabi Muhammad nemi erut singkat cerita wate langit pun merempok dengan Nabi Adam.
Langit kedua merumpok dengan Nabi Yahya dengan Isa. Langit selanjutnya merumpok dengan Nabi Idris. Langit selanjutnya merumpok dengan Nabi Yusuf. Bak langit keenam merumpok dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan tron lelaki kurang sembahyang antara langit keenam dengan tempat merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan Nabi Musa ni ujak Nabi Muhammad lelaki kurang yang pertama memang betul untuk bertanya karena hai dah pun sembahyang 50 bawah teh, tapi sisi yang lain pernah lon tuan tume Nabi Musa niu tron Nabi Muhammad untuk laki kurang karena nikmat nekalon pancaran Nabi Muhammad ni merumpok dengan Allah Taala watene tron nikmat luar biasa bekasan Nabi Muhammad le merumpok dengan Allah Taala gekalon le Nabi Musa jet ke hai yang paling luar biasa dan menakjubkan. Nikmat terbesar yang gejok ke getanyo ke drawana kelong ke getanyo Bandung yang na di kerung manyangnya puatra menyagetanya iman tamong dalam surga. Nikmat yang paling raya adalah merumpok dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wate Nabi Muhammad merumpok dengan Allah, le getrun rasa merumpoknya pengen gekalon le Nabi Musa sehingga geyo bolak-balik Nabi Muhammad untuk gelake kurang sembahyang. Carong Nabi Musa merumpok kenikmatan dari bekasan merumpok dengan Allah Taala. Nabi Musa mampu pegang habang Allah Ta'ala, tapi Nabi Musa hanya pernah nakalan Allah. Yang nakalan Allah secara langsung itulah Muhammad, Nabi Long, Nabi Drawan, Nabi getanya Bandung. Dan melaki ba Allah bermerumpok getanya dengan Nabi karena Nabilah yang paling mulia dan Nabilah yang ingat kepada getanya. Di akhir urang syiklun proses Isra Mi'raj yang kali kita cerita yang menakjubkan. Proses Isra Mi'raj yang kali kita bayangkan indah. Proses Isra Mi'raj yang kali kita pegah hai patik le logika manusia. Tapi kali kita pegah dalam riwayat hadis. Tetapi ibrah dari Isra Mi'raj nyan ka kurang diminati le urang-urang yang na di tempat katanya. Apa makna tengku? Cukup le uronyo urang yang kubah sembahyang yang harga tim pebut sembahyang siuro si malam 5 boh watay. Padum nala urang-urang yang mekai kedai watay hayya ala salah punyung ke pura-pura klau. Padum nala urang-urang yang jak ublang tengah geruku watay gua ya ateng itanyang le urang lain pakan cudah hanan semayang bajelung kutau. Padum nala urang ronyo yang gejak kerja bak kanto tiba-tiba ke pergi itanyang lengon di kanto hai hana tak sembayang asa atruk mantang tro rumah rupaji watai tro rumah kamu grep cukup le urang-urang getanya mi yang kebah sembahyang hana rasa beban dalam udip. Maka malamnya bejut ke poin penting bagi long bagi drawan bagi getanya Bandung puatra long jaga keluarga drawa long jaga dra long kalan urang syik long kalan perumah long kalan anak long pun termasuk urang tersebut yang kubah sembahyang urang drawana pula juga demikian. Nebedok newo ino. Ciparik tha lah kau tu. Yang ina ya agam ciparik tha perumah katanya. Ciparik tha anak katanya. Ciparik tha keluarga katanya. Apakah mereka termasuk salah satu di antara orang yang mengabaikan urgensitas kepentingan memakna udip untuk gepebut sembahyang dalam kehidupan. Ikun le anu ya mak long ka ek kumita peng kedra aku. Long ka PNS long kalung kerja, long kana buat, backlen jok peng kepada long, hana perlen atole udep long, menyangkut dengan harta hait ajo gaji, hana pupu, tapi wate ibadah, ji adalah anak katanya, wajib pegah, karena wate tamang surga dua rotu, menyaji hana semayang, karena tanya hana tak pegah, jatah tamang surga katanya, gejok keji, tanya gepedu dalam neraka oleh Allah Taala, pakon, karena hana pernah tajuk ilmu kepada anak tu, tanya ya agam. Kali kahwin, anak pernah tak pernah bak perumah tu. Ikubah semayang kaki ikubah gede. Wow rotu, wate perumah nyan kena tamang neraka. Guhoi katanya oleh malaikat. Pakan perumah kah hanai semayang? Jawab oleh perumah, long hana geyu oleh lakau jamun. Menyamanan alasan tamang gata hai lakau dalam neraka, cok perumah puduk dalam surga. Pet, tapi uronyo manteng na geju umu oleh Allah Taala. Marilah tawa dari hinau kalau nanu naik semayang siuro semalam 5 boh wate baik tanpa wajud lagi ke pegah le urang jamun semayang pucuk rambut bengah na tan seput uronyo suah robak dalam kehidupan katanya 5 boh wate
bek pernah takubah sesakit apapun mantang udep tu haik tadong tadu haik tadu tak haik tak berbaring selintung haik tak selintung bek lain semayang berarti tanya akan mati. Yang perlu pegah puasa sembayangnya hana pre sembayangnya hana jatah libur kecuali bagi urang-urang yang truk keringanan wate ujung bulan iaitu rino. Maka kami nyo cin bayang secara logika betul. Ubeno menasah padumboh kakak yang naik gampung lam saboh kakak padum dro nak keluarga menyo memang himmah tanyo tak ibadah sembahyang yang kata rasa penting ubeno melasa hanla sampai troyu menyo memang getim tingkatkan kualitas untuk ibadah nyan yang paling penting dari proses Isra Mi'raj. Kan wate tro Isra Mi'raj pegawai acara peraya-raya urang dari Ibrah wate mulut pegawai acara ke Nabi makin tua wate Isra Mi'raj tak pegawai acara tapi sembahyang makin le urang yang kubah maka malamnya tanya yang kehadir di bawah menasahnya wujudlah ke urang yang pegah-pegah bagi urang yang na di luar yang gelom getim sembahyang yang gelom mupat tempat sujud yang gelom muah cara ruku yang gelom muah cara melaki ba Allah Taala ba poh le malam ne pegah urang siklun karena nyan tanggungjawab gedanya bersama. Itulah ibrah dari proses Isra Mi'raj. Yang terakhir bacut tu Nabi Muhammad menerima ibadah sembahyang pula yang pegat hati Nabi tenang. Sembahyangnya yang pegat hati Nabi damai. Makin neruku Nabi makin tentram. Makin sujud beban Nabi makin gaduh. Sayyidina Ali pernah kena anak panah babo beting. Ngan pu lepas pulih. Wate ne sembahyang. Wate tengah ne sembahyang, anak panah cari le sahabat Sayyidina Ali. Hana ne kli, hana ne musuh mesti krek kata. Pakon karena saking nikmatnya ne pubut ibadah sembahyang. Maka tanya pun harus terasakan lagi nya laudip tu. Watena masalah mengadu ba Allah dalam sembahyang. Watena beban bersering terus kena masjid musalla menasah. Wate tengah na hirup piku dalam kehidupan. Tajak dan melapor ba Allah dalam sujud. Dan sembahyang sunat mutlak, dan sembahyang duha, dan sembahyang tahajud. Bek rame yang tanya kalan. Wate karap tahu penikah anu baru sering terus menasah. Syarat penikah puno berade man ka ade menyahana semayang ka hana ade kira wali pasek menyapasek hanya pernikahan maka kecok ke kesimpulan gejak tu menasah wate kalau lew reung ke himalaya ke bacuk pakon selamanya hantom du tapi karena na inong sehingga harus gejak menasah ke sembahyang jino suah robah min set tersebut tak sembahyang baik karena ilah tapi berkarena Allah. Pernah saboh masa Nabi Muhammad nani yakin le urang don ke tamang surga. Tamang Nabi Muhammad dalam surga. Tapi Nabi Muhammad geruku gesujud sampai bengkak gatih ge. Wate ne budah Siti Aisyah ne kalon gatih Nabi ka bengkak menye bahasa katanya lagi gatih urang jauh belang kena cemekam dan likut bekah-bekah. Sehingga na melano hi ka kumong kamera. Nabi lagi nyan ke ibadah. Pakan bengkak kata Nabi karena ge sembahyang kan karena pulain gedong trip ge baca ayat surah Al-Baqarah ge sujud trip ge kun li Aisyah ya Rasulullah pakan le drawan ne ibadah sang hanggebi surga Allah Taala pakan le drawan ne ibadah sang akan ke pertamang dalam neraka li Allah ne jawab li Nabi hai kekasih lun ya Aisyah lun ibadahkan karena perlu ke surga. Lung ibadahkan karena ia ke neraka. Tapi lung ibadah karena lung bersyukur kepada Allah. Cukup lo nikmat yang kagejuk oleh Allah Taala alif atuh tubuh lung. Haik lun bala, haik lun uko dan haik lun beri balasan kepada Allah Taala. Menan jawaban dari Nabi. Pakon ibadah Nabi karena perlu untuk bersyukur kepada Allah. Nabi yang kagejamin surga. Han ke pertamang surga menyegolom tamang Nabi Muhammad. Baiklah Nabi. Umat Nabi mantang akan ke perharum surga kepada orang lain segolom umat Nabi Muhammad iaitu kutanya tamang dalam surga. Cina bayangkan orangnya. Nabi yang tamang dalam surga. Nabi yang penutup segala ambia-ambia.
Nabi yang terlebih daripada anbiya yang lain. Nabi yang gejuk mujizat terbesar iaitu Al-Quran. Nabi Muhammad yang lepas neplah bulan. Nabi Muhammad yang lepas Isra' Mi'raj. Tapi ni ibadah sembahyang, ana pernah nuturi wate kepu untuk bersyukur kepada Allah. Itanya sedekah hantam Al-Quran beelai gejuk katanya tak baca hanjut tu. Tabut jarum. Tajak majlis taklim kurang ngan gop sampai pakai uronyo geyu sembahyang li Allah Taala karena proses Isra' Mi'raj nyan pun hanta tim yang tu gebi jatah syurga li Allah. Maka marilah melalui mimbar yang mulianya dalam waktu yang sangat singkatnya merupakan keluarga Alun Bandung yang nadi menasah kurung manyangnya. Marilah saban sari tanya introspeksi diri menyabarakan kata kubah sembahyang. Jino tak pakai watenyan untuk tak ibadah, tak kada sembahyang yang ketinggai dan bekli pernah tak tinggai di masa yang akan datang sehingga sabok masa dengan wab sujud gedanya Allah gebi rida kepada gedanya yang insya-Allah akan kepertamang dalam syurga watenyan tak temui kalon Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jino sama-sama gedanya baca doa nesuut amin supaya geijabah li Allah Subhanahu wa taala.